wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Masih semangat? Kasih, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada kita kelas Islam. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Mas Sutira, ini Celita, Sakmi, Karna, Rita, ya, ada semuanya. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu perubahan litosfer dan pedosfer. Yang mana sebelum kita memulai pembelajaran Ibu akan selanjutnya sebelum memulai pembelajaran Ibu akan memberitahu kepada anak-anak semua apa tujuan kita mempelajari dinamika perubahan litosfer dan pedosfer. Yang pertama yaitu tujuannya Ibu ingin anak-anak semua mampu menjelaskan apa dinamika perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, Ibu ingin peserta didik Ibu mampu menganalisis bentuk-bentuk kerusakan tanah akibat perubahan litosfer serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Mungkin itu kita masuk kepada materi yang mana pertama membahas dinamika perubahan litosfer. Litosfer itu adalah disebut juga dengan lapisan kulit bumi. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu dan sfere itu berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Selanjutnya itu daur batuan. Siklus batuan berawal dari proses pembentukan magma yang mana batuan pembentuk kulit bumi selalu mengalami siklus daur, yaitu batu mengalami perubahan wujud dari magma dan batuan sedimen, batuan beku, dan kembali lagi menjadi batuan magma. Selanjutnya itu ada batuan. Batuan merupakan benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi. Nah, pada umumnya batuan ini merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dengan mineral lainnya. Beberapa batuan hanya tersusun atas beberapa mineral saja dan mineral lain dibentuk oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan organik dan bahan anorganik. Selanjutnya, berdasar proses terjadinya batuan itu terdapat menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang mana batuan beku ini merupakan batuan hasil pembentukan cairan magma baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Yang kedua, batuan endapan atau sedimen, yang mana jenis batu
sebagai degrasi adanya penurunan kualitas maupun kerusakan yang terjadi pada lahan. Materi selanjutnya itu pedosfer. Pedosfer itu adalah lapisan yang paling atas dari permukaan bumi, yang mana tempat kita berlangsung, yaitu tanah. Pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Nah, tanah itu adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil lakukan batu, bahan anorganik, dan bahan organik air dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Adapun faktor-faktor pembentuk tanah, yang mana yaitu ada faktor iklim, faktor organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Selanjutnya warna, tekstur, dan struktur tanah. Yang mana kita ketahui bahwa tanah itu memiliki warna, tekstur, dan struktur. Yang mana warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa warna. Warna tanah dapat ditentukan dengan membandingkan warna baku dan pada buku Musar Soil-Polak. Warna tanah akan berbeda apabila tanah dalam keadaan basah, lembab atau kering. Seperti yang kita lihat, kalau tanah hitam setelah kena basah agak gelap kan, kalau kering dia terang. Yang kedua itu tekstur tanah. Tekstur tanah itu ada yang kasar dan halus. Yang ketiga struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari air tanah akibat melekatnya butiran tanah satu sama lain. Selanjutnya yang materi terakhir dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan. Kerusakan tanah ada yang utama yaitu adalah akibat terjadinya erosi. Erosi tidak hanya menyebabkan kerusakan tanah di tempat erosi, tetapi juga menyebabkan kerusakan terjadi di tempat lain berupa hasil erosi tersebut yang diendapkan. Yang pertama itu ada kerusakan di tempat terjadinya erosi. Tempat ini merupakan area asal atau lokasi awal tanah terkikis. Kerusakan yang terjadi meliputi yaitu ada kerusakan hilangnya lapisan tanah, menurunnya kapasitas tanah menyiram air, dan tergantungnya struktur dan tekstur tanah. Selanjutnya kerusakan di tempat penerima hasil erosi, yang mana terjadinya pendangkalan sungai, waduk, dan saluran irigasi, dan
nama batuan beku atau igneous rock. Berasal dari bahasa Latin yang berarti api. Batuan ini merupakan hasil pembekuan dari cairan magma. Yang kedua ada batuan sedimen. Jenis batuan yang terjadi karena adanya pengendapan hasil erosi. Yang ketiga batuan metamorf atau malihan. Batuan hasil ubahan dari batuan asal ke batuan beku dan batuan endapan akibat dari proses metamorfosis. Mungkin segitu saja.